hati-hati jika sudah tergores hati keduanya, apalagi hati ibu, ini pasti akan ada efek. Ada efek yang akan dirasakan di dunianya juga, bukan nggak usah di akhirat nanti, di dunianya juga akan dipercepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mal'amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya, Anda, dan kita semua terlahir dari rahim seorang ibu. Dalam hidup ini, ibu kita memiliki urgensitas yang sangat luar biasa. Saking tinggi urgensitasnya seorang ibu, sampai baginda Rasulullah SAW mengatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ini sebagai sebuah isyarat betapa seorang ibu itu sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW dalam sabda yang lain mengatakan, ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah bergantung kepada ridha orang tua, dan murkanya pun bergantung kepada murka orang tua. Artinya, gapaian ridho adalah kuncinya orang tua. Sadarilah saudaraku, boleh jadi di antara kita ada yang pendidikannya sangat wow, tinggi, bahkan mereknya luar negeri. Tapi ketinggian pendidikan itu bisa jadi mencemooh, menyepelekan, bahkan tidak menghargai bapak ibu kita, wabil khusus ibu kita. Berhati-hatilah saudaraku, karena Rasul mengatakan ridho Allah tergantung ridho orang tua. Kalau mau dikatakan di antara kedua orang tua itu ridho ibu jauh lebih harus kita perhatikan daripada ridho bapak, walaupun keduanya adalah sama-sama harus kita capai keriduan keduanya. Dengan cara apa? Dengan cara taat. Berkata-kata kita kepada mereka harus berkata-kata dengan kata-kata yang lembut. Jangan sampai aksen suara kita itu lebih tinggi daripada aksen suara ibu bapak kita. Kalau bapak ibu kita beraksen 7 nilainya, kita 2. Rengkuh badan kita, menunjukkan sikap kita adalah sikap santun kepada mereka. Karena tanpa kedua orang tua mustahil kita ada. Kita bukanlah Nabi Adam. Kalau Nabi Adam itu langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita berdasarkan wasilah keduanya menyatu dalam ikatan pernikahan ada kita. Maka eksistensi mereka di hadapan Allah, Rasul, dan syariat Islam luar biasa. Mintalah doa kepada mereka, mohon maaf kepada mereka, karena berapa lama mereka membimbing kita, mendidik kita, sehingga Rasulullah SAW memberikan ajaran kepada kita, Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah dosaku, wali walidaya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, dan kasihlah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mendidikku dikala aku kecil. Allahu akbar. Tak sedikit di masa hari ini bukan saja berkata-kata saja, fala taqul lahuma uff, jangan berkata saja sudah tidak diperbolehkan, apalagi mencak-mencak, apalagi sampai dasar ibu kuno, ibu ortodok, bapak ini belajar dong kayak aku nih. Astagfirullahaladzim. Jika kita pernah berbuat seperti itu, maka segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu minta maaf kepada keduanya atas perkataan itu. Hati-hati jika sudah tergores hati keduanya, apalagi hati ibu, ini pasti akan ada efek. Ada efek yang akan dirasakan di dunianya juga, bukan nggak usah di akhirat nanti, di dunianya juga akan dipercepat. Kenapa demikian? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 hal yang akan disegerakan efek dan hukumannya di dunia.
Yang pertama adalah al-baghyu. Kalau dalam pemerintahan Islam disebut bughat, bagyun bughat. Penentang terhadap syariat Islam, negara yang menerapkan syariat Islam. Yang kedua adalah yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah uququl walidain, menyakiti hati kedua orang tua. Hati-hatilah. Ridho Allah sangat terletak di keberadaan mereka. Jika mereka tiap hari senyum, karena apa? Kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solihah, menjadi anak yang menyenangkan hati mereka, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala meridhoi karena mereka tersenyum dengan sebab kita baik dalam hidup ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggak akan pernah bisa kita membalas jasa kebaikan mereka walaupun setetes ASI untuk kita balas. Dunia ini nggak akan bisa untuk kita membalas setetes ASI yang kita nikmati dari ibu kita. Begitu juga ayah kita, karena keduanya adalah pihak yang menjadikan kita seperti ini dan seperti itu. Maka ketika kita tidak tahu diri, pada saat kita membangkang mereka, pada saat kita membangkang terhadap perintah-perintah mereka, melawan terhadap mereka, menyakiti mereka, kita adalah sebagai manusia yang durjana dan tidak tahu diri, yang itu pasti akan ada sebuah efek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia walaupun menjadi orang yang kaya raya, tapi kita tidak baik terhadap mereka, akhlak kita buruk terhadap mereka, maka nggak akan pernah mendapati sebuah ketenangan dalam hati. Kenapa? Karena hakikatnya menyakiti mereka jauh dari Allah. Jauh dari Allah pasti akan jauh dari rahmat Allah. Jauh dari rahmat Allah akan jauh dari ketenangan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, saya mengajak kepada kita semua, mari mumpung orang tua kita masih ada, maka kita persembahkan akhlak terbaik, berkata-kata kita yang baik, sehingga mereka senantiasa mendoakan kita, dan doa mereka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita di kesempatan yang masih Allah berikan ini untuk terus kita melakukan kinerja yang terbaik untuk mereka, akhirnya terhantar kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.